menjauhi meruqyah secara jama'i, secara massal. Kenapa para ikhwan dirahmati oleh Allah? Karena yang tadinya tidak sakit jadi sakit. Yang tadinya sakit sedikit jadi tambah sakit. Belum ada dalil ruqyah jama'iyah atau praktek ruqyah, belajar praktek ruqyah. Tetapi dipraktekkan langsung, enggak boleh ini. Di hadapan orang banyak dilihatkan aibnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu malam Kamis 1 Jumadil Ula atau 2 Jumadil Ula 1445 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama membaca kitab Ushulul Iman fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah. Landasan keimanan dalam cahaya Al-Qur'an dan Sunnah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah wa Fadilatul Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili wa Fadilatul Syekh Dr. Saleh bin Sa'ad As-Suhaimi hafizahumullah ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Masih kita membicarakan al-babul awal, bab yang pertama, al-imanu billah. Dan di dalam bab yang pertama ini masih kita pada al-faslul tsani, pasal yang kedua, yaitu tauhid al-uluhiyah. Dan pada pasal yang kedua ini masih kita di dalam pembahasan al-mabhatsuts tsalits, yaitu himayatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid. Penjagaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa, nabi yang terpilih, sisi tauhid. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada subtopik pembahasan penjagaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap tauhid dari sisi
perbuatan ruqyah. Nabi Muhammad SAW menjaga tauhid dengan membenarkan mana tauhid mana ruqyah yang menyimpang dan mana ruqyah yang sesuai dengan syariat. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tata cara meruqyah. Ada 5 tata cara meruqyah yang sudah kita pelajari. Yang pertama adalah membaca Al-Quran atau doa kepada pasien yang diruqyah. Membaca saja. Kemudian yang kedua, membaca disertai dengan an-nafs, nun fa sa, nafas, yaitu meludah dengan meniupkan angin tanpa air ludah. Kemudian yang ketiga, membaca bacaan Al-Quran atau doa-doa yang sahih dari hadis Rasulullah SAW, lalu dengan melakukan tafl. Tafl adalah yaitu meniupkan angin disertai dengan sedikit air ludah. Kemudian yang keempat yaitu meruqyah dengan cara membaca Al-Quran atau hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari doa-doa beliau, kemudian mengusapnya. Yang kelima adalah membaca, kemudian meletakkan tangan di atas bagian tubuh yang sakit, lalu mengusapnya. Inilah 5 perkara yang sudah kita pelajari. Yang keenam sekarang, yaitu meruqyah dengan cara membaca dan melakukan nafs serta mengusap. Membaca bacaan Al-Quran lalu atau doa-doa dari hadis-hadis yang sahih dan melakukan nafs, meniup dengan tanpa air ludah disertai dengan mengusap. Disertai dengan mengusap. Dan ini sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dalam kitab As-Sunanul Kubra, bahwa disebutkan faja'ala yaqra'u bi ummil Qur'an wa yajma'u buzaqahu wa yanfuth fabara'a ar-rajul fa'atau bisya. Lalu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ketika meruqyah, beliau membaca surat Al-Fatihah. Kemudian beliau mengumpulkan air ludah pada mulutnya, lalu melakukan nafs, meniup dengan sedikit, dengan tanpa air ludah. Lalu kemudian orang tersebut sembuh dan mereka diberikan kambing. Kemudian di dalam riwayat yang lain ada tambahan, wa amsahu al-makan alladhi ludigha hatta bara. Dan aku mengusap di tempat yang beliau disengat kalajengking sampai kemudian sembuh. Nah, ini menunjukkan 2 riwayat ini cara meruqyah yang keenam, membaca bacaan ayat Al-Quran atau doa-doa dari hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian melakukan nafs, yaitu meniup sambil meludah tanpa ada air ludahnya, lalu mengusapnya. Itu yang ke-6. Yang ke-7, membaca kemudian meletakkan air ludah di atas
jari telunjuk. Kemudian setelah itu meletakkan jari telunjuk tadi di atas tanah. Lalu setelah itu diletakkan di atas orang yang sakit. Nah, ini cara yang ketujuh, membaca, kemudian meletakkan air ludah di atas jari telunjuk, lalu diletakkan di atas tanah, lalu diletakkan di atas orang yang sakit tadi. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ishtaka al-insanu syai' minhu aw kanat bihi qarhatun aw jarhun qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi isba'ihi hakadha thumma qala bismillah turbatu ardina bi riqati ba'dina liyushfa bihi saqimuna biizni rabbina. Yang artinya Aisyah radhiyallahu anha bercerita, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika ada orang yang mengeluh sakit untuk diobati atau ada orang yang mengadukan luka atau koreng, maka Nabi Muhammad SAW melakukan seperti ini, yaitu dijelaskan oleh Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala bahwa beliau meletakkan jari telunjuknya di tanah, kemudian mengangkatnya. Lalu setelah itu beliau berdoa, bismillah turbatu ardina biriqati ba'dina liyushfa bihi saqimuna biizni rabbina. Yang artinya, dengan nama Allah, tanah negara kami, dengan air ludah sebagian dari kami, semoga disembuhkan orang yang sakit dari kami dengan izin Rabb kami. Nah, ini para ikhwah, caranya seperti tadi yang saya sebutkan. Kata Imam Nawawi, akhadha min riqi nafsihi ala isba'ihi as-sabbabah thumma yadha'uha ala at-turab faya'laqu biha minhu syai' fayamsahu bihi ala al-mawdi' al-jarih aw al-'alil wa yaqulu hadzal kalam halat al-mas. Yaitu beliau meletakkan ludah di jari telunjuknya, lalu letakkan ke tanah, lalu kemudian letakkan di bagian yang sakit, kemudian membaca doa tadi. Bismillah turbatu ardina biriqati ba'dina liyushfa bihi saqimuna biizni rabbina. Nah, ada pembicaraan dalam hadis ini. Apakah hadis ini khusus tanah kota Madinah? Apakah hadis ini khusus tanah kota Madinah? Kan tadi disebutkan bismillah tanah daerah kami. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam An-Nawawi dan Imam Ibn Al-Qayyim, Imam An-Nawawi lebih tua dari Imam Al-Qayyim. Imam An-Nawawi rahimahullah ulama Islam abad ke-7 Hijriah. Ibn Al-Qayyim ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Beliau berdua berkata, qala jumhurul ulama al-muradu bi ardina huna jumlatul ard wa qila al-madinatu khassah li barakatiha. Artinya jumhur ulama berkata yang dimaksud dengan tanah bumi kami ini adalah sebagian dari bumi. Sebagian dari bumi, berarti dimanapun. Mau di Banjar, mau di Jawa, mau di Madinah, mau di mana saja. Ada yang mengatakan itu adalah tanah khusus kota Madinah. Ada yang mengatakan itu adalah tanah khusus apa? Kota Madinah. Saking istimewanya kota Madinah.
Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam, Asy-Syaikh Abdul Muhsin, Syekhuna, beliau di dalam syarah Sunan Abi Daud, beliau berkata, wa ta'mimuhu adhhar, li'annahu lam yati syai'un yubayyinu anna hadha khasun bil Madinah wa annahu la yusta'malu illa fil Madinah. Dan hadis ini tanahnya menunjukkan kepada yang umum, ini lebih kuat pendapatnya. Artinya bukan khusus untuk kota Madinah. Karena tidak ada dalil sesuatu pun yang menjelaskan bahwa hadis ini khusus untuk kota Madinah. Dan bahwa tidak dipakai kecuali di kota Madinah. Tidak ada seperti itu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkenaan dengan tanah suci, sepengetahuan saya yang pendek, dan mohon nanti kalau ada yang tahu diberitahu, bahwa tidak ada tanah yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kota Mekah dan kota Madinah. Innallaha harramal Madinah kama harrama Makkah. Atau inni harramtul Madinah kama harrama Ibrahim Makkah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kota Madinah sebagaimana mengharamkan kota Mekah. Dalam riwayat yang lain, sesungguhnya aku mensucikan kota Madinah sebagaimana Nabi Ibrahim mensucikan kota Mekah. Fahuwa haraman bihurmatillah ila yaumil qiyamah. Maka tanah itu suci dengan kesucian Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Ada kadang-kadang terlewat, baik itu di mobil, kadang-kadang Tarim. Apakah tanah Tarim itu suci atau tidak? Karena ada yang mengatakan suci. Maka ini perlu dalil. Dan jika tidak ada, maka jangan disucikan. Dan ini bentuk nasihat kepada kaum muslimin. Jika memang ada, maka sebutkan dalilnya. Jika tidak ada, maka jangan disucikan, diharamkan sebagaimana tanah suci kota Mekah dan kota Madinah. Bahkan Al-Masjidul Aqsa, Masjidul Aqsa itu maksudnya adalah kawasan 1,2 hektar. Di dalam Masjidil Aqsa itu ada Baitul Maqdis, masjid yang tua Baitul Maqdis. Itu saja bukan tanah suci. Karena Allah Subhanahu wa taala mensucikan cuma 2 tanah, kota Mekah dan kota Madinah. Nah, saya tidak tahu ada tanah-tanah suci lain selain 2 tanah suci tersebut. Jadi jangan sampai mendatangkan sesuatu yang belum ada dalilnya. Nah, ini saya bertanya ya, bukan mencela. Kalau ada dalilnya alal ain war ra's. Ala al-ain war ra's. Artinya kita terima selama ada dalil dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW bahwa Tarim adalah tanah suci. Sebagaimana sucinya kota Mekah atau kota Madinah. Kalau bukan tanah suci, maka jangan dikatakan suci atau terlalu berlebihan memuliakannya. Dia seperti bagaimana layaknya tanah-tanah yang lain atau tempat-tempat menuntut ilmu yang lain. Seperti Mesir, Maroko, kemudian Sudan, dan yang lain-lain. Taib, ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Kemudian yang ke-8. Meruqyah dengan cara meletakkan garam pada air, kemudian mengusapnya di atas tempat yang sakit, disertai dengan membaca. Meletakkan garam pada air,
lalu mengusapnya disertai dengan tempat yang sakit. Meletakkan di atas tempat yang sakit, lalu mengusapnya disertai dengan membaca bacaan. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dan Imam At-Tabarani dan Imam Al-Baihaqi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau bercerita, baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata lailah yusalli fa wada'a yadahu 'ala al-ardi faladaghathu aqrab. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu malam beliau salat lalu meletakkan tangannya di atas tanah. Lalu digigit, disengat oleh kalajengking. Fatanawalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bina'lihi faqatalaha. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memukulkannya dengan sendal beliau sampai mati. Lalu setelah selesai sholat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah la'anallahu al-aqrab. Semoga Allah melaknat kalajengking. La tada'u musalliyan wala ghairahu aw nabiyan wala ghairahu. Tidak meninggalkan orang yang sholat dan tidak juga selainnya, atau tidak meninggalkan seorang nabi atau yang selainnya. Kemudian beliau meminta didatangkan air yang sudah dicampur dengan garam. Lalu beliau siramkan ke tempat yang disengat oleh kalajengking. Kemudian beliau usap dan beliau membaca al-mu'awwidhatain, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Di dalam riwayat yang lain membaca juga qul ya ayyuhal kafirun, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Ini hadis yang pertama riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah dan dihasankan, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Kemudian hadis yang kedua dengan bacaan Al-Kafirun, Al-Falaq dan An-Nas, itu hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim. Kemudian ada riwayat yang ketiga, yaitu membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya, jadi ada 3 riwayat. Ada 2 saja, Al-Falaq, An-Nas. Ada 3, tetapi Al-Kafirun, Al-Falaq, An-Nas. Ada 3 juga, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Dan 3-3-nya seluruhnya sahih insyaallah ta'ala. Nah, di sini ada pelajaran dari pelajaran fikih, di antaranya kita boleh bergerak sesuai dengan keperluan di dalam sholat, terutama menjaga keselamatan saat sholat. Lihat hadis ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau memukuli kalajengking sampai mati dan beliau masih dalam keadaan sholat. Kemudian beliau lanjutkan. Lalu setelah selesai sholat, baru setelah itu beliau bersabda tentang hal tersebut. Nah, ini yang ke-8. Yang ke-9 adalah membaca disertai dengan campuran tanah dan air. Kemudian sedikit melakukan nafs, meludah tanpa air ludah. Kemudian menyiramkannya kepada orang yang sedang sakit. Kepada orang yang sedang sakit. Dalilnya hadis riwayat Imam Abu Daud dan yang lainnya dari Thabit bin Qais bin Syammas radhiyallahu an al-Ansari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala alaihi wa huwa marid. Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menjenguk Thabit bin Qais bin Syammas dalam keadaan beliau sedang sakit. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa,
akshifil ba's rabban nas an Thabit ibn Qais an bin Syammas. Thumma akhadha turaban min Bathan. Jadi beliau doanya akshifil ba's rabban nas an, sebutkan namanya nanti kalau antum meruqyah. Akshifil ba's rabban nas an, sebutkan namanya. Kemudian beliau mengambil tanah dari Bathan. Lalu setelah itu faja'alahu fi qadah. Lalu beliau letakkan dalam sebuah bejana, kemudian beliau ludahi pada air tersebut yang sudah tercampur dengan tanah tadi. Lalu beliau siramkan ke pasien yang sedang sakit tadi. Ini hadis sahih. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Saya jujur tentang masalah nafs dan tafal ini masih meragukan apakah itu bisa dilakukan oleh orang umum ataukah itu khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tahu tidak ada ludah manusia pun di dunia ini yang penuh dengan berkah bisa menyembuhkan dengan izin Allah kecuali siapa? Ludahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun ludah ulun piano. Ya, ini ya, tetapi itu disebutkan dalam hadis. Apakah sahabat juga melakukannya? Tapi kalau kita lihat tadi kayak hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau melakukannya. Yang mana beliau meruqyah pemimpin suatu kampung yang tersengat kalajengking, maka beliau melakukannya. Maka berarti boleh. Sama juga termasuk di dalamnya tahnik, mengunyahkan kurma, kemudian kunyahan tersebut dimasukkan ke dalam mulut bayi. Saya pribadi tidak terlalu excited untuk melakukan itu, karena ludah kita siapa, ludah apa? Karena sebagian ulama berpendapat bahwa itu yang melakukan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ludahnya mulia, ludahnya penuh berkah, karena tidak ada zat tubuh manusia pun yang paling bisa memberikan berkah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada nanti khilaf di antara para ulama, apakah tahnik itu khusus untuk Nabi atau tidak sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada sebagian para ulama hanya dengan madu sehingga tidak ada kunyahan, yang penting manisnya masuk, ya kan? Sehingga terasa pada kerongkongan si bayi. Allahu a'lam. Tapi fi qalbi syai', gitu. Dalam hati saya ada sesuatu, gitu. Sampai meniup-niup, ya. Karena ludah kita beda dengan ludah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya pernah saya beberapa waktu meruqyah tidak pernah sampai wah. Ya, enggak, tapi cukup dibacakan saja. Dibacakan atau diusap, ya. Nah, yang ke-10 yang terakhir, bukan yang paling akhir ya, ini mencukupkan dengan 10, yaitu meruqyah dengan cara menulis sesuatu dari Al-Qur'an. Menulis sesuatu dari Al-Qur'an, lalu memasukkan tulisan tersebut ke dalam sebuah air yang ada dalam bejana. Lalu air yang ada dalam bejana tadi atau dalam mangkok misalkan ya, maka itu diminum atau dimandikan. Misalkan piring misalnya, piring tulis Al-Fatihah gitu ya. Al-Fatihah dari awal sampai akhir, lalu isi air, lalu diminum. Ya, atau mangkok tulis, kemudian isi air, lalu dibasuhkan pada tubuh. Maka ini belum ada riwayat dari Nabi Muhammad SAW akan hal ini. Akan tetapi ada dalil yang menunjukkan kebolehan akan hal ini. Makanya terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Jumhur ulama membolehkan. Jumhur, mayoritas para ulama membolehkan dengan riwayat dari Abdullah bin Abbas
Oh, berarti riwayat sahabat saja tidak sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Idza asira 'alal mar'ah waladuha." Ya, artinya jika seorang perempuan sulit untuk melahirkan, fayaktubu hatainil ayatain wal kalimat fi sahfa. Maka hendaklah dia menulis dua ayat ini dan beberapa ucapan berikut di dalam sahfa. Sahfa itu piring. Thumma tughassal, lalu piringnya dibasuh dengan air. Fatusqa minha, dan diminum darinya. Ucapannya adalah bismillah, kemudian membaca bismillah alladzi la ilaha illa huwal halimul kalim. Subhanallah rabbis samawati sab' wa rabbil arsyil azim. Kemudian menulis dua ayat tadi, An-Nazi'at dan An-Nazi'at 46 dan Al-Ahqaf ayat 35. Nazi'at 46, Al-Ahqaf ayat 35. Jadi menulis dua ayat ini, kemudian juga menulis bacaan yang dibaca tadi. Bismillahilladzi la ilaha illa huwal halimul karim. Subhanallah rabbis samawati sab' wa rabbil arsyil azim. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, riwayat ini lemah karena di dalamnya ada Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Layla dan dia saduqun sayyi'u hifdz jiddan. Seorang rawi yang lemah hafalannya, sangat buruk hafalannya sekali. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau Taqribut Tahdzib. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, akan tetapi para ulama seperti jumhur mengatakan boleh melakukan ini. Kenapa? Karena bagaimanapun dia dari Al-Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa." Dan kami turunkan Al-Qur'an yang merupakan obat penyembuh. Ya, ini satu. Kemudian juga asal hukumnya berobat dengan yang mubah, yang halal seperti berobat dengan Al-Qur'an boleh. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ibadallah tadawaw, wahai hamba-hamba Allah, berobatlah. Fa innallaha lam yadha' da'an illa wudi'a lahu shifa' ghairu da'in wahidin. Qalu ma huwa al-haram. Wahai hamba Allah, berobatlah, sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit melainkan diletakkan untuknya obat selain satu penyakit. Para sahabat bertanya, apa satu penyakit tersebut? Yaitu al-haram, yaitu ketuaan. Kemudian yang menguatkan lagi juga adalah ini dikerjakan oleh para ulama salafus saleh. Seperti Imam Mujahid, Al-Laits bin Sa'ad, Sa'id ibn Jubair, Imam Ahmad, Al-Qadhi Iyad, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim, dan yang lain-lain. Jadi wallahu alam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cara mengobati seperti ini boleh. Ya, boleh karena dilakukan oleh para salafus saleh dan ini pendapat para ulama-ulama peneliti. Wallahu alam. Taib. Itu 10 dari tata cara meruqyah. Poin yang selanjutnya yang sudah saya janjikan adalah sifat yang wajib ada pada peruqyah. Sifat yang wajib ada pada peruqyah. Yang pertama yaitu
akidah yang benar. Peruqyahnya berakidah yang benar. Dan berakidah yang benar ini adalah yang bermanhaj salaf, yaitu yang mengikuti Nabi dan para sahabatnya, serta para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik. Ini adalah sifat yang pertama. Peruqyah harus benar akidahnya. Benar akidahnya adalah akidah yang bermanhaj salaf, yaitu yang mengikuti Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhu, dan mengikuti para tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik. Nah, dalilnya akan hal ini adalah surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah nampak bagi kalian di dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Bagi siapa yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap pahala yang besar di akhirat. Nah, oleh karenanya tidak boleh kita meminta orang meruqyah kepada orang yang melakukan kesyirikan. Baik itu syirik akbar atau syirik asghar. Baik itu dia, atau juga tidak boleh kita meminta kepada orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Karena itu tidak sesuai dengan akidah salafus saleh atau manhaj salaf. Tidak boleh orang yang meminta kepada orang yang meruqyah yang melakukan perbuatan bid'ah atau dosa-dosa besar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad." Barang siapa yang mengada-ngada dalam perkara agama kami ini yang bukan dari kami, maka amalannya tertolak. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah sifat peruqyah wajib ikhlas, yaitu memurnikan ruqyahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Allah tidak menerima dari amalan illa ma kana lahu khalisan, kecuali yang ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala, wa batughiya bihi wajh, dan yang dicari dengan ruqyah tersebut wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah dia istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti menjaga amalan-amalan wajib, salat, puasa, zakat, jika mampu, haji jika sanggup. Kemudian memperbanyak amalan-amalan sunnah. Kemudian yang keempat adalah menjauhi maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena maksiat sebab setiap segala keburukan. Hanya ada kadang-kadang orang meruqyah tapi saat dia meruqyah itu dia sedang bergelimang maksiat dan belum bertobat dari maksiatnya. Dikhawatirkan ini nanti dia malah yang diganggu oleh syaitan. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelima adalah hendaknya dia kuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada beberapa poin di dalamnya tentang kuat hubungan dengan Allah. Yang pertama yaitu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sering dan selalu berzikir lisannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berzikir maka niscaya kalbunya akan tenang, tidak diganggu oleh syaitan. Sebagaimana dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Kemudian yang ketiga, selalu menjaga
zikir dan doa-doa harian. Masuk kamar, masuk rumah, keluar rumah, masuk WC, keluar WC, makan, minum, berpakaian, naik kendaraan, ya. Dia membaca zikir-zikir harian. Yang keempat adalah sering berdoa meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti doa ketika keluar rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Siapa yang membaca doa itu maka faqad wuqiya wa kufiya wa dia dicukupkan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu 4 poin tentang kuatnya hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang keenam dari sifat seorang yang meruqyah adalah dia meyakini bahwa Al-Qur'an adalah penyembuh dengan seyakin-yakinnya. Dia meyakini dengan seyakin-yakinnya Al-Qur'an adalah penyembuh. Dan ini boleh diyakini bahwa Al-Quran penyembuh, sebab penyembuh yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, hendaknya dia di atas ilmu syar'i. Saat meruqyah, dia tahu tata cara meruqyah sesuai dengan syariat Islam. Kemudian yang kedelapan, yaitu saat meruqyah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Baik itu kepada orang yang diruqyah atau kepada jin yang memasuki tubuh saat meruqyah. Dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang kesembilan, hendaknya ruqyahnya dengan Al-Quran dan doa-doa yang sahih dari Nabi Muhammad SAW. Dan mencukupkan itu saja. Karena di dalam keduanya itu sudah cukup, ya, dan penuh dengan kebaikan. Mencukupkan dengan membaca Al-Quran, mencukupkan dengan berdoa-doa dengan dari hadis-hadis yang sahih. Cukup itu. Tidak perlu ditambah dengan doa-doa yang lain. Yang ke-10, menutupi aib dan rahasia-rahasia dari pasien. Misalkan saat meruqyah mungkin dia kesurupan karena jin yang ada dalam tubuhnya tidak kuat. Akhirnya bercerita macam-macam tentang yang memiliki tubuh tersebut. Maka seorang peruqyah harus menutupi rahasia yang dimiliki oleh orang yang diruqyah tadi. Kemudian yang ke-11, memberikan motivasi kepada si pasien dengan cara agar berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memberikan motivasi agar semangat untuk sembuh. Ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, meskipun hadisnya lemah, idza dakhaltum 'alal marid fanaffisu lahu fil ajal fa inna dzalika la yuraddu syai'an wa huwa yutayyibu nafsal marid. Ya, artinya jika kalian menjenguk orang sakit maka naffisu lahu fil ajal. Artinya berikan motivasi bahwa umurnya masih panjang. Sesungguhnya hal itu tidak menolak sesuatu, menolak kematian tidak, tetapi memperbaiki jiwa si pasien. Memperbaiki jiwa si pasien. Maka memberikan perkataan yang baik kepada si pasien. Nah, itu 11 dari sifat atau sifat orang yang meruqyah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun sifat orang yang diruqyah.
dari nomor 1 sampai nomor 6 sama dengan sifat orang yang meruqyah. Dari nomor 1 seperti benarnya akidah, ikhlas hanya karena Allah, kemudian istiqamah di dalam ketaatan kepada Allah, jauh dari maksiat, kuat iman dan hubungan yang bagus dengan Allah. Kemudian yang keenam, meyakini bahwa Al-Quran adalah obat penyembuh. Nah, yang ketujuh yaitu meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa kesembuhan hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala semata. Sedangkan ruqyah ini hanya sebab. Ya, kesembuhan hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala semata, dan ruqyah ini adalah hanya sebab. Yang kedelapan, tidak tergesa-gesa untuk sembuh, tetapi dia terus bersandar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak tergesa-gesa untuk sembuh. Sama dengan berdoa kan? Doa juga seperti itu. Tidak tergesa-gesa dalam berdoa. Ya. Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Doa salah seorang di antara kalian akan dikabulkan selama tidak tergesa-gesa. Bagaimana tergesa-gesanya? Dia mengatakan da'autu falam yastajib li. Aku sudah berdoa dan belum dikabulkan untukku. Nah, jangan tergesa-gesa. Yang kesembilan, bersabar atas penyakit yang diderita, karena itu sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kemudian yang ke-10, berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah pasti akan menyembuhkan. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-11, yang terakhir adalah kuatnya tekad untuk sembuh. Kuat tekad untuk sembuh. Ini subhanallah, ini sangat mujarab para ikhwan. Terutama beberapa waktu lalu saat Covid. Jika orang punya kuat tekad untuk sembuh, maka dia sembuh. Kadang-kadang ada orang sudah tua, badan gemuk, kena pernafasan, ya. Tetapi dia kuat tekad untuk sembuh. Akhirnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hasil dari tawakal ini sebenarnya. Nah, taib. Itu 11 sama. Jadi 11 sifat peruqyah dan 11 sifat yang diruqyah. Sekarang khusus bagi peruqyah hendaknya menjauhi hal-hal berikut. Hal-hal terlarang bagi si peruqyah. Hal-hal terlarang bagi si peruqyah. Yang pertama, keinginan mengumpulkan harta dari ruqyahnya. Ya. Memang boleh saja mendapatkan uang dari hasil ruqyah. Tidak mengapa. Sebagaimana hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau mendapatkan seekor kambing hadiah dari orang kampung yang pemimpin kampungnya diruqyah oleh sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri dan sembuh. Makanya subhanallah ya, para ulama mengatakan tidak mengapa untuk mengambil upah dari ruqyah tersebut. Terutama lagi kalau sembuh. Karena pada waktu itu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meruqyah dan Allah menyembuhkan. Baru beliau terima hadiahnya. Jadi tidak asal meruqyah kemudian diterima, ya, tetapi setelah sembuh. Saya pernah mendengar seorang ustadz salaf meruqyah dia. Saat mau dikasih uang, jangan, nanti kalau sembuh. Jangan, nanti kalau sembuh. Karena tadi hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Intinya boleh saja sebenarnya apabila ada orang ngasih hadiah meskipun belum sembuh, boleh saja.
Tetapi jangan itu dijadikan sebagai sarana untuk mengumpulkan harta. Nah. Kemudian yang kedua, hati-hati godaan perempuan saat meruqyah. Seperti misalkan meruqyah berduaan. Ini adanya lain meruqyah. Ya, berduaan dalam kamar. Belum pernah meruqyah seorang perempuan. Kemudian waktu itu bawa istri saya. Kemudian beliau masuk ke dalam kamar. Saya di depan pintu. Yang penting suara saya sampai ke perempuan itu. Intinya menjauhi godaan perempuan. Entah itu berduaan, entah itu bercampur laki-laki perempuan, entah itu menyentuh perempuan, entah itu terbuka aurat perempuan, entah itu perempuan yang memakai minyak wangi atau yang semisalnya. Dan jangan bermudah-mudah meruqyah perempuan. Biarkan perempuan diruqyah oleh perempuan. Karena syaitan, iblis itu sangat licik terhadap anak Adam. Ya. Sangat licik terhadap anak Adam dan iman kita tidak kuat. Seperti bersentuhan dengan perempuan. Bersentuhan di sini meskipun pakai alas ya. Kadang-kadang kan keren tuh. Pakai sarung tangannya hitam. Wah. Apa bedanya sarung tangan hitam dengan sarung tangan putih? Sama aja sebenarnya. Ya. Maka bersentuhan di sini maksudnya adalah baik dengan alas atau tidak dengan alas. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Inilah usafihun nisa." Aku tidak berjabatan dengan perempuan. Dalam riwayat yang lain, "Ma massat yadu Rasulillah SAW yada imra'atan qat." Tangan Rasulullah SAW tidak bersentuhan dengan tangan seorang perempuan sama sekali. Meskipun pakai alas. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "La an yut'ana fi ra'si ahadikum min makhitin min hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lah." Sungguh ditancapkan paku pada pada kepala salah seorang di antara kalian dari besi, ini lebih baik daripada dia menyentuh seorang perempuan yang tidak halal untuknya. Maka jauhi. Ya. Termasuk di dalamnya berdua-duaan atau ikhtilat, bercampur laki-laki perempuan. Apalagi kadang-kadang kalau saat diruqyah dia buka aurat. Nah, ini sangat berbahaya. Nanti bukan ruqyah yang adalah ruqyah. Ruqyah, menonton jadinya. Kemudian yang ketiga, larangan keras yaitu meminta bantuan kepada jin. Meminta bantuan kepada jin. Karena meskipun jin itu berkata benar, maka dia berdusta. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu diberi amalan oleh iblis. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shadaqaka wa huwa kadzub." Wahai Abu Hurairah, dia sudah berkata benar kepada engkau, yaitu amalan sebelum tidur membaca ayat kursi. Dan ini saya ingin ingatkan pada diri saya pribadi dan juga kepada para ikhwas sekalian. Zikir yang paling bagus untuk dijaga selalu, zikir pagi, zikir sore, dan zikir sebelum tidur. Karena berapa banyak orang yang meninggal saat tidurnya. Maka hendaknya seseorang menjaga zikir sebelum tidur. Lihat, zikir sebelum tidur itu semuanya tauhid. Semuanya tauhid. Allahumma alja'tu dhahri ilaik wa fawwadtu amri ilaik. Ya Allah, aku rebahkan punggungku kepadamu dan aku serahkan perkaraku kepadamu. Itu tauhid semua. Ya, agar kita mati di atas tauhid, maka jangan pernah remehkan doa sebelum tidur, berwudu sebelum tidur. Agar kalau kita mati, kita di atas wudu, meskipun yang junub. Ya, maka berdoalah, berwudulah sebelum tidur. Kalau malas mandi, berwudulah. Adapun yang haid tidak perlu karena
tidak mengurangi kadar haidnya. Nah, kemudian juga yang keempat, nah ini menarik. Jangan berlebih-lebihan di dalam masalah membaca di atas air atau di atas minyak. Sampai misalkan ini kadang-kadang ada botol dijual, botol minuman dijual, harganya aturan 8.000 dijual menjadi 15.000. Kenapa? Karena dibacai Al-Fatihah 15 kali. Ya, nanti ada dari 15.000 30.000. Kenapa? Karena dibacai Al-Fatihah 30 kali. Nah, ini namanya main-main nanti dengan bacaan Al-Quran. Memang boleh, sebagaimana sudah kita sebutkan, boleh membaca di atas air. Diperbolehkan oleh sebagian ulama salaf. Dan juga kita sudah pelajari tadi. Tetapi jangan dijadikan sebagai sebuah hal yang berlebihan sampai dijual. Ya, dijual-jual seperti itu. Kemudian yang kelima, hati-hati tentang godaan atau fitnah popularitas. Biasanya kalau orang sudah ahli ruqyah, maka akan ngantri orang ingin berobat kepada orang tersebut. Jadi kalau saya perhatikan ya, dunia ini yang masyhur itu adalah yang dikatakan sakti untuk memberikan harta, atau dikatakan sakti bisa menyembuhkan penyakit. Nah, itu banyak yang datang ke rumahnya. Ya. Ditakuti, disegani, diambil barokahnya. Ya. Di antara tokoh-tokoh agama juga begitu. Kenapa dia masyhur? Bukan karena masyhur ilmunya. Ilmu agamanya luas, ilmu agamanya tentang Al-Quran, tentang hadis. Tapi karena masyhur kesaktian mandragunanya. Nah, itu akhirnya dia masyhur. Nah, ini hati-hati fitnah popularitas bagi peruqyah. Kemudian yang keenam, berbicara tanpa ilmu. Ya, berbicara tanpa ilmu. Seperti apa? Seperti mengatakan dengan mudahnya, oh si fulan kena sihir, si fulan kena ini, si fulan. Dengan mudahnya dia berbicara. Nah, ini nanti dikhawatirkan berbicara tanpa ilmu. Yang ketujuh, saat meruqyah menyakiti si pasien dengan cara dipukuli. Ya ini tidak boleh. Disetrum. Ya, dicekik. Ini enggak boleh. Saya jujur, saya dulu pernah begini. Jadi kita enggak tahu hukum-hukumnya sebenarnya. Yang penting ruqyah, meruqyah lah. Jadi ini ceritanya ada kawan dari Suriname. Beliau ganteng orangnya, mahasiswa Madinah. Kemudian banyak perempuan-perempuan yang suka. Tapi dia akhirnya nikah kepada perempuan satu saja. Nah, perempuan lain yang pada suka, yang ditolak cintanya, cinta ditolak, dukun bertindak. Nah itu sihirnya datang dari Suriname. Kenapa kita tahu? Karena ketika diruqyah, dia masuk jin kepada tubuhnya dan ngomong pakai bahasa Jawa. Apa kowe? Ya kan ikan Suriname bahasa Jawa, bahasa nasionalnya. Nah, ini berarti dari Suriname. Capek kita meruqyah karena meruqyah kan habis dari kegiatan. Udah dari Masjid Nabawi sekitar jam 9 atau jam 10 baru kita ke kamar si fulan tersebut dan dia sudah tahu memang kita ingin diruqyah. Akhirnya kita kumpul berlima masalah sebuah kamar, kemudian baca gantian surah Al-Baqarah. Nah, ketika ayat kursi dia mulai sudah tidak nyaman, mulai buat yang aneh-aneh,
ketawa sendiri, mengeluarkan suara sendiri, minta izin ke kamar mandi, tempatnya syaitan dan jin. Makanya yang lawas-lawas di kamar mandi apalagi sampai makan api itu. Bekawan mana tuh lawan jin tuh. Ya. Nah itu kemudian akhirnya tidak kuat. Akhirnya kita ruqyah sampai jam 2 pagi. Capek itu sudah. Sampai jinnya sudah lemah. Tapi kalau orang sudah keluar jinnya, itu masih ada mungkin yang keluar mungkin pangkatnya letkol, kolonel gitu ya. Yang jenderalnya masih kuat di dalam. Maka jangan heran besoknya dia lagi akan terkena jin karena masih ada di dalamnya. Tapi saat itu dia sudah berwudu, sholat, selesai. Oh, subhanallah, pas tidur itu ya terasa ada yang mengganggu, terasa ada yang macam-macam lah pokoknya. Nah ini yang saya katakan tadi, zikir sebelum tidur itu sangat penting. Tapi tidur kita 2 jam, jam 4 bangun. Dan waktu itu musim panas ya. Musim panas itu siangnya panjang, malamnya pendek. Jam 4 bangun, otomatis cuma 2 jam tidur. Sholat subuh berjamaah. Ini si fulan yang di ruqyah tadi nggak bangun ya. Kemudian sholat subuh berjamaah, zikir, lalu itu kembali ke kamarnya dia. Kemudian saya lihat dia masih tidur tapi matanya tuh kelap-kelip gitu. Saya bicarain baik-baik, sholat. Habis itu dia nggak mau. Kemudian saya ruqyah. Ruqyah Al-Fatihah. Mungkin ada 100-an kali Al-Fatihah. Nggak ada manfaat nih. Kesal kita. Akhirnya saya tempeleng orangnya. Saya tapak itu. Habis itu marah dia. Marah bangun nyari obeng apa gitu. Habis itu karena orangnya lumayan ya sama lah. Artinya wani-wani aja kita. Ya. Habis itu kita ayo saya bilang. Ayo maju. Habis itu kawan-kawan yang lain datang. Ahmad katanya itu bukan dia sekarang. Itu ada jin. Akhirnya saya duduk kemudian baca ayat kursi kemudian dia lemah sendiri. Nah, maksudnya jangan sampai menyakiti. Ya, ditempeleng, di strum apalagi subhanallah. Ya, dicekik, ini enggak boleh menyakiti orang saat meruqyah. Ini harus dijauhi. Kemudian yang ke-8 adalah menjauhi meruqyah secara jama'i, secara massal. Kenapa para ikhwan dirahmati oleh Allah? Karena yang tadinya tidak sakit jadi sakit. Yang tadinya sakit sedikit jadi tambah sakit. Ya, kenapa? Karena perasaannya jadi misalkan nih, ulun ruqyah apian berataan dengan suara mic yang kencang, kemudian kan keadaan jiwanya akan tertekan. Kemudian sebelah sana ada yang mau kecil, bebinian ada yang mau kecil, Jadi kita jadi, kenapa nih? Ada apa nih? Padahal kita tidak apa-apa. Akhirnya ikut-ikutan. Akhirnya beneran kena. Nah ini enggak boleh. Belum ada dalil ruqyah jama'iyah. Ya, ruqyah massal, itu enggak ada dalil. Atau ruqyah untuk praktek ruqyah. Belajar praktek ruqyah. Tetapi dipraktekkan langsung, enggak boleh ini. Di hadapan orang banyak dilihatkan aibnya, kemudian dia kejang-kejang dilihatkan, apalagi perempuan di hadapan laki-laki, ini enggak boleh. Apalagi sampai divideokan, masuk media sosial, enggak boleh ini. Ya, saya nasihatkan kepada siapa sih yang seperti itu, takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu mengurangi keikhlasan, dikhawatirkan mengurangi keikhlasan. Ya. Kalau ingin meruqyah, ruqyah saja tanpa harus ada kamera. Apalagi sampai masuk media sosial. Apalagi dijadikan sebagai program komersil. Allahu Akbar. Ya. Ruqyah itu man arada an yanfa'a akhahu falyaf'al. Siapa yang ingin untuk memberikan manfaat kepada saudaranya maka lakukanlah. Bukan untuk komersil. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
yang selanjutnya adalah yaitu yang keberapa? Yang ke-9 yaitu memakai jimat-jimat di dalam meruqyah. Ini jauhi ya, memakai jimat-jimat di dalam meruqyah, harus dijauhi. Kemudian yang ke-10, yang terakhir bukan yang paling akhir karena masih banyak lagi, karena tema kita bukan ruqyah ya. Ini hanya 2 pertemuan saya lihat, ini adalah bonus aja. Jadi yang paling utama sebenarnya tema kita adalah Nabi Muhammad SAW menjaga tauhid uluhiyah di dalam bagian ruqyah. Makanya beliau dalam urusan ruqyah banyak hadis-hadis yang berkaitan agar tidak rusak tauhidnya. Itu saja temanya sebenarnya, intinya. Ya. Kemudian yang ke-10 yaitu meruqyah melalui bacaan mikrofon yang besar atau melalui telepon, meruqyah melalui televisi. Ya kan? Ada gitu? Meruqyah melalui televisi. Nah, online, meruqyah online. Ya, ini Lajnah Daimah, panitia tetap untuk fatwa dan riset ilmiah Kerajaan Arab Saudi melarang akan hal tersebut. Karena dikhawatirkan nanti akan terjadi penyimpangan-penyimpangan. Pokoknya hal-hal yang seperti ini jangan diperluas dan dipermudah. Tapi agar dicukupkan dengan apa yang ada dalilnya dari Al-Quran, hadits Rasulullah SAW. Nah ini 10. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Insyaallah ta'ala pada pertemuan yang akan datang kita masuk kepada jimat. Ya, jimat. Termasuk penjagaan Nabi Muhammad SAW terhadap tauhid adalah dilarangnya memakai jimat. Pertanyaan, bagaimana mengetahui bahwa kita telah dicintai Allah dan amal-amal kita diterima oleh Allah? Jawabannya, kita tidak tahu. Bagaimana, apakah kita telah dicintai oleh Allah atau amal-amal kita diterima oleh Allah? Kita tidak tahu. Dan Allah Subhanahu wa taala belum ada dalilnya dari Al-Qur'an atau Rasulullah SAW belum ada dalilnya dari hadis beliau memberitahukan sifat tanda dicintainya seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum ada. Ya. Secara tersendiri gitu ya. Kalau secara umum ada, seperti misalkan wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Hamba mengerjakan amalan wajib, lalu setelahnya hamba tersebut memperbanyak amalan sunnah sampai aku cintai dia. Sampai aku cintai dia. Itu berarti amalan mendatangkan cinta Allah kepada hamba adalah mengerjakan amalan wajib lalu mengerjakan amalan sunnah. Tapi itu kan umum, bukan kepada seseorang tertentu. Kita tidak tahu apakah amal kita diterima, apakah ibadah kita diterima atau tidak, kita tidak tahu. Tetapi yang ada adalah tanda secara umum. Dan ini hikmah Allah dalam penciptaannya. Agar kita senantiasa beramal saleh dan tidak merasa puas dengan apa yang sudah kita capai. Karena kalau kita tahu kita sudah dicintai oleh Allah, kada sholat lagi kita. Kenapa? Karena orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diridhai oleh Allah pasti surga. Yang surga karena perlu sholat lagi. Sama contoh misalkan, apa tanda orang mendapatkan Lailatul Qadar? Maka belum ada dalil secara khusus orang mendapatkan Lailatul Qadar. Kenapa? Karena kalau ada, maka sidin kada sholat-sholat lagi. Kenapa? Karena dapat Lailatul Qadar seperti ibadah 83 tahun 4 bulan. Kalau kita tidak sholat pun dan umur kita 63, bebonus masihan. Ya. Nah, ini jadi tidak ada dalil
bahwa kita mengetahui kita ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Tidak ada juga dalil amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala secara eksplisit, ya, rinci, enggak ada. Tapi secara umum ada saja. Seperti seseorang mengerjakan amal wajib lalu mengerjakan amal sunnah. Itu pun kita masih berharap semoga kita dicintai oleh Allah. Seperti misalkan juga innallaha yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Nah, kemudian kita sabar atas musibah, berarti Allah mendatangkan cinta kita. Benarkah seperti itu? Semoga kita berdoa. Tapi apakah benar dicintai oleh Allah? Hanya Allah yang tahu. Dan kapan pula kita tahu bahwa Allah sedang menjauh dari kita atau bahkan sampai murka kepada kita? Maka jawabannya adalah sama, ini tidak ada dalil eksplisit. Tapi para ulama menjelaskan bahwasanya orang ketika tidak diurus lagi oleh Allah adalah ketika dia mengerjakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ada perkataan Yusuf bin Al-Asbagh, inna min alamati i'radillah 'anil 'abd an yashghalahu bima la yanfa'u. Sesungguhnya tanda orang tersebut tidak digubris lagi oleh Allah, diabaikan oleh Allah, adalah ketika dia menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Contoh ya, pian Ramadan orang sibuk dengan Al-Qur'an, sebagian orang masih nonton TikTok, acil-acil berjoget. Ini benar-benar berarti tidak diabaikan oleh Allah, diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak digubris oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kita di hadapan Ka'bah yang aturan berdoa di sana, beribadah di sana, masih mengerjakan hal maksiat. Subhanallah. Hatinya keras gitu. Nah, itu tanda dia sedang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon nasihatnya Ustaz agar kita sampai pada derajat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya adalah kenali apa itu takwa. Maka kita akan mendapatkan derajat takwa. Takwa adalah fi'lu ma'mur tarku mahdzur. Mengerjakan yang diperintah, menjauhi yang dilarang. Itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang dimaksud dengan mencintai sesuatu karena Allah? Maksudnya adalah dia mencintai hal tersebut, mencintai seseorang karena Allah, tidak berharap dari percintaannya tersebut perkara dunia. Dia berharap pahala dari Allah. Saya khawatir sampai saat ini belum mencintai apapun karena Allah pada prakteknya. Mohon penjelasannya termasuk agar kami dapat mencintai antum Ustaz karena Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya adalah mencintai karena Allah, maksudnya adalah mencintai seseorang karena berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun mencintai ustaz, yaitu hak pribadi, mencintai ustaz karena Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang kecintaan terhadap seseorang manusia itu baik karena Allah atau karena kecintaan pribadinya, itu adalah chemistry sebenarnya. Hati yang ditumbuhkan oleh Allah atau perasaan yang ditumbuhkan oleh Allah ke dalam hati seorang manusia. Ada orang yang tidak pernah duduk di majelis ustadznya, tapi dia cinta kepada ustadz tersebut. Ya, ada orang yang sering duduk di majelisnya, tapi dia enggak cinta kepada ustadz tersebut. Karena itu adalah perasaan qalbu yang Allah tumbuhkan di dalam hati seorang muslim. Ada orang pernah ketemu di sebuah di bandara, pernah ketemu, akhirnya mengatakan sambil nangis-nangis gemetar, gitu. Saya mencintai antum karena Allah. Padahal dia enggak pernah ketemu dengan saya. Begitu juga kita ketika belajar sama syekh, kita mencintai syekh karena Allah. Padahal syekhnya mungkin tidak tahu kita mencintai syekh. Jadi itu perasaan yang Allah tumbuhkan di dalam qalbu setiap muslim. Ya, wallahu a'lam. Di kampung saya kalau Rabu yaitu arba' mustamir katanya, seorang ustadz membagi-bagi air yang sudah dituliskan dengan bacaan Al-Quran.
dan dibagi ke masyarakat sesuai dengan apa yang Ustadz katakan tadi di nomor 10. Apakah ini termasuk syirik atau tidak? Karena tujuan bukan meruqyah, cuma untuk terhalang bala. Sama, meruqyah itu terhalang bala. Ya. Yang salah dalam hal ini, yang menyimpang dalam hal ini adalah meyakini bahwa ada keyakinan arba' mustamir. Adapun meruqyah dengan Quran tidak mengapa. Tetapi yang keliru adalah meyakini adanya keyakinan arba' mustamir, hari Rabu terakhir di bulan Rajab. Kalau tidak salah bulan Rajab ya. Bulan Safar ya, bulan Safar. Nah ini ya. Belum ada dalil khusus. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, la safar, tidak ada bulan Safar yang mendatangkan kesialan. Wallahu a'lam. Ini yang bisa disampaikan. Wallahu a'lam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.